Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Dari kisah kali ini memberikan kita pelajaran untuk jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, terutama dari sosial media. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. He's robbed us, saying goodbye to our daughter, robbed us our 18th, 21st, a future, and any chance of. He's just robbed us of everything. Could never forgive him ever. It's like a nightmare, and I'm going to wake up any time, and everything's going to be normal. But nothing will ever be normal again. Everything was just numb. Didn't feel real at all. I just didn't want to believe it, honestly. No one wants to believe it, do they, when they get told something like that? When I found out that she'd gone, it proper destroys you inside, knowing that you're not going to see her again. Di sebuah pedesaan di dekat kota Blackpool, Inggris, tinggallah Sasha Marsden. Dia adalah putri bungsu dari pasangan Jane dan Gary yang lahir pada tanggal 7 Mei 1996. Sasha tumbuh besar menjadi seorang gadis yang penuh dengan percaya diri dan energik yang sangat menyukai menari. Dia adalah gadis yang populer dan mudah sekali berteman. Bagi teman-temannya, Sasha adalah gadis yang suka melucu dan pintar sekali untuk membangkitkan suasana. Dan seperti remaja pada umumnya, dia juga suka memberontak. Sasha mulai suka melanggar jam malam yang diberikan oleh orang tuanya. Suatu siang di bulan Juli tahun 2010 terjadi satu insiden yang merubah seluruh kehidupannya. Di pukul 8:30 malam, telepon di rumah keluarga Sasha berdering dan ibunya mengangkat telepon itu berharap kalau itu adalah putrinya yang menelpon untuk mengatakan kalau dia akan pulang terlambat. Namun ternyata yang menelpon itu adalah polisi yang mengatakan kalau mereka sedang menahan Sasha di kantor polisi. Saat ditanya, Sasha menjelaskan kalau setelah pulang sekolah, dia mampir ke taman dengan temannya. Tiba-tiba mereka didekati oleh seorang pria yang menawarkan minuman keras kepadanya. Sasha meminum minuman keras itu dan menjadi mabuk dan kemudian dia pingsan. Dan setelahnya pria itu membuka baju Sasha dan mencoba untuk melecehkannya. Teman Sasha mencoba untuk melawan namun dia gagal karena badannya terlalu kecil. Untungnya teriakannya bisa terdengar oleh dua orang wanita yang kebetulan lewat dan mereka segera menelpon ke polisi. Insiden tersebut merubah kehidupan Sasha selamanya. Trauma yang ditimbulkan menghancurkan kepercayaan diri dan dia menjadi pribadi yang introvert dan tidak terlihat bahagia dengan hidupnya. Dia menjadi sering mengalami mimpi buruk dan kehilangan selera makan. Seperti korban pelecehan lain, dia mulai menganggap kalau dirinya itu gagal dan juga mulai menyakiti dirinya sendiri. Setelah 2 minggu berjuang untuk mengatasi trauma, dia akhirnya pergi kembali ke sekolah. Namun yang terjadi di sekolah, dia mulai dibully oleh teman-temannya yang menggodanya tentang insiden itu. Dan dalam 2 tahun berikutnya, Sasha berubah menjadi seorang gadis yang pemarah. Di bulan Juli 2012, saat itu Sasha mulai berkencan dengan Danny yang berusia 2 tahun lebih tua darinya. Sepertinya Danny membawa dampak yang positif dalam kehidupan Sasha. Dia sering berkunjung ke rumah Sasha dan ikut makan di sana bersama dengan keluarganya. Dan orang tua Sasha tampaknya menyetujui hubungan mereka. Orang tua Sasha mulai merasa optimis akan kehidupan putrinya, berharap sesuatu yang baik akan mulai datang. Namun harapan itu semuanya sirna di tanggal 31 Agustus saat Sasha tiba-tiba menghilang. Di hari itu, Sasha sedang pergi berkencan dengan Danny, namun dia tak kunjung pulang juga. Setelah lewat beberapa jam tanpa adanya kabar, orang tuanya melaporkan hilangnya Sasha kepada polisi. Selewat 2 hari, ada sebuah panggilan telepon masuk dalam rumah, yang ternyata setelah diangkat adalah Sasha. Dia menjelaskan kepada orang tuanya kalau dia dan Danny memutuskan untuk melarikan diri untuk memulai hidup yang baru. Orang tuanya tentu menentang hal itu dan memohon kepada Sasha untuk kembali pulang ke rumah. Pada akhirnya Sasha berhasil dibujuk untuk kembali pulang dengan satu kondisi di mana dia meminta agar Danny diizinkan tinggal di rumah bersama dengannya.
Dengan terpaksa, orang tua Sasha mengabulkan permintaan itu. Namun setelahnya, orang tua Sasha mulai melihat adanya perubahan positif dalam putrinya. Sasha mulai memikirkan masa depannya. Dia mendaftar untuk belajar tentang perawatan anak di kampus di kota Blackpool. Dia juga mulai magang di rumah sakit lokal untuk menjaga balita. Sasha juga mulai mencari pekerjaan paruh waktu untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Di bulan Januari 2013, Sasha mendapatkan pesan di Facebooknya yang menanyakan apakah dia tertarik untuk bekerja part-time di sebuah hotel sebagai petugas kebersihan. Orang tuanya sebenarnya tidak menyukai tawaran kerjaan itu, namun Sasha mencoba untuk meyakinkan mereka dengan mengatakan kalau pemilik hotel itu adalah teman dari temannya dan juga pekerjaan itu fleksibel dengan waktu kuliahnya. Akhirnya orang tuanya mengizinkan dengan satu kondisi di mana ayahnya sendiri yang akan mengantarkan dan menjemput Sasha setiap hari. Di tanggal 31 Januari 2013, Sasha menjalani harinya seperti biasa. Dia pergi kuliah dan di sore harinya dia akan bekerja paruh waktu di hotel. Sebelum berpisah, Sasha mengatakan kepada ayahnya kalau dia akan menelpon saat minta dijemput. Namun sampai di pukul 7 malam, tidak ada yang mendengar kabar apapun dari Sasha. Panggilan telepon dan semua pesan teks yang dikirim semuanya tidak mendapatkan respon. Di pukul 8:30 malam, orang tua dan pacarnya Sasha mulai merasa khawatir. Mereka memutuskan untuk mendatangi hotel, namun tampaknya tak ada satupun dari mereka yang mengetahui nama hotel tempat Sasha bekerja. Karena area di mana ayahnya biasa menurunkan Sasha, terdapat ratusan hotel di sana. Untungnya Danny mengetahui password Facebook Sasha dan dia pun login untuk melihat isi pesan Facebooknya. Dia mengetahui nama pengirim pesan yang menawarkan pekerjaan di hotel, yaitu David. Danny kemudian memeriksa daftar kontak Sasha dan menemukan hanya satu orang yang bernama David, yaitu David Minto. Saat melihat foto-foto yang diupload oleh David, ditemukan sebuah foto di mana David berdiri di depan sebuah hotel, yaitu Hotel Grafton House. Orang tua Sasha langsung menuju ke hotel itu dan mereka mengetuk pintu hotel. Seorang pria membukakan pintu dan orang tua Sasha langsung menanyakan keberadaan Sasha. Tetapi pria yang mengaku David itu mengatakan kalau Sasha sudah pulang beberapa jam sebelumnya. Orang tua Sasha menyisiri jalan di sepanjang area itu, juga pergi ke rumah teman Sasha namun tak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya. Mereka memutuskan untuk menunggu saja di rumah. Namun saat sampai jam 11 malam tetap tak ada kabar dari Sasha, mereka akhirnya melaporkan hilangnya Sasha kepada polisi. Dalam waktu 15 menit polisi tiba di rumah dan sambil mencatat hal penting tentang Sasha, petugas terus berkomunikasi dengan radio untuk mendapatkan informasi. Dan tak lama petugas itu mendapatkan satu kabar yang menyedihkan. Kabar itu diyakini kalau hilangnya Sasha berhubungan dengan satu insiden yang terjadi di malam hari tadi. Saat petugas polisi dipanggil untuk datang ke sebuah gang di belakang Hotel Grafton Park. Seseorang memanggil tetangganya di area itu untuk melihat kepulan asap yang cukup besar. Mereka awalnya mengira kalau itu boneka manekin yang terbakar. Namun pacar David mengatakan kalau dia melihat ada darah yang mengalir dan dia langsung melakukan panggilan telepon ke polisi. Polisi tiba di lokasi kejadian di pukul 9:15 di malam hari. Dan mereka menemukan tubuh seorang wanita muda yang hangus terbakar di dalam gulungan karpet dan juga dimuti tralala. Dan di dekat situ juga mereka menemukan kaos Adidas yang bernoda darah, sepatu, tas, dan ponsel yang telah dirusak. Pakaian yang ditemukan itu cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh orang tua Sasha. Dan kabar itulah yang akhirnya disampaikan ke orang tuanya Sasha. David Minto menjadi tersangka utama karena dia adalah orang terakhir yang melihat Sasha dalam keadaan hidup. Dia pun langsung ditangkap. Ahli forensik melakukan pemeriksaan di gang dan di Hotel Grafton House. Ternyata darah Sasha ditemukan di koridor, di karpet hotel, dan di sebuah pisau di dapur. Di dalam salah satu kloset juga ditemukan anting-anting Sasha, di mana terlihat seseorang berusaha untuk membuangnya di sana. Pacarnya David mengatakan kepada polisi saat dia pulang ke hotel di pukul 9 malam, dia mencium bau pembersih yang sangat kuat. Saat ditanya, David menjawab kalau dia tadi mimisan dan berusaha untuk membersihkan tetesan darah di atas karpet. Ditambah ditemukan banyak sekali bukti forensik yang menunjukkan kalau Sasha kehilangan nyawanya di dalam hotel itu.
Saat diinterogasi, David mengatakan kalau di hari itu Sasha datang untuk bekerja dan dia melakukan rayuan seksual terhadapnya. Dan kemudian mereka berdua berhubungan badan dan setelahnya Sasha mengalami mimisan. Namun David menyatakan kalau Sasha keluar dari hotel dalam keadaan hidup. Dan dia juga sangat terkejut saat mengetahui kalau tubuh yang terbakar di gang belakang hotelnya adalah Sasha. Karena tubuh yang ditemukan itu terlalu rusak, sehingga tidak bisa diidentifikasi oleh keluarga secara langsung. Sehingga memerlukan pemeriksaan DNA dan setelah 2 hari menunggu, baru dikonfirmasi kalau itu memang tubuhnya Sasha. Dari hasil pemeriksaan postmortem, menyatakan kalau Sasha meninggal dunia akibat adanya tusukan sebanyak 58 kali di bagian kepala, leher, dan mukanya. Kerasnya tusukan itu dilakukan pelaku sampai membuat ujung pisau sampai bengkok. Ahli patologi juga menyimpulkan kalau Sasha telah dilecehkan secara seksual. Ditemukan adanya banyak luka defensif di bagian lengannya yang membuktikan kalau Sasha berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hidupnya. David secara resmi didakwa atas pembunuhan Sasha pada tanggal 3 Februari. Penyelidik sangat yakin kalau penyerangan ini bermotif seksual. Namun David tetap mengatakan kalau dirinya tidak bersalah. Tetapi penyelidik mendapatkan bukti tambahan, yaitu rekaman CCTV yang merekam gambar David menjemput Sasha dan balik menuju hotel berdua. Tetapi tidak pernah terlihat rekaman saat Sasha keluar dari hotel itu. Ternyata David bukanlah pemilik sebenarnya dari hotel itu, melainkan ibu dari pacarnya. Dan David hanya bekerja di sana sebagai seorang bartender, sehingga dia tidak punya otoritas untuk mempekerjakan seseorang. Dan saat itu, hotel juga ditutup karena sedang direnovasi. David memang sengaja membujuk Sasha untuk datang di hari itu karena pacarnya bekerja dan dia tahu dia akan berada di hotel itu sendirian. Persidangan David dimulai pada tanggal 15 Juli, di mana jaksa penuntut menyatakan saat Sasha menolak pendekatan seksual yang dilakukan oleh David menjadi marah dan mulai menikamnya berulang kali. David tetap mengaku kalau dirinya tak bersalah, namun dia mengganti pernyataannya dalam pemeriksaan silang. Kali ini David mengatakan setelah Sasha pergi dari hotel itu, dia naik ke atas untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan saat dia kembali turun ke bawah, dia sudah melihat tubuh tak bernyawa Sasha di sana. Dalam keadaan panik, dia membawa tubuh itu ke kamar mandi untuk dibasuh sebelum membungkusnya dengan karpet dan meletakkannya di gang belakang. David menyatakan bukan dirinya lah yang membunuh, namun seorang penyusup misterius yang melakukannya. Pernyataannya itu terdengar tak masuk akal. Ditambah diketahui informasi kalau ini bukanlah kali pertama David menjebak seseorang untuk datang ke hotel. Dia pernah menjebak teman Sasha yang bernama Kimberly dengan modus yang sama, menawarinya pekerjaan melalui Facebook. Untungnya wanita itu berhasil melarikan diri, dan kejadian ini hanya berjarak 3 minggu sebelum insiden Sasha terjadi. Persidangan berjalan selama 11 hari dan di tanggal 26 Juli, juri menyatakan kalau David bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 35 tahun. Selama persidangan berlangsung, David tak sekalipun menunjukkan rasa bersalahnya. David tidak mengajukan banding atas vonis bersalahnya, tetapi dia mengajukan banding atas lamanya hukuman yang dia terima. Dan dia melakukannya melalui tautan video di bulan Februari 2014. Namun pengadilan menolak bandingnya dan mengatakan kalau ada kemungkinan David akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di balik jeruji besi. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!